Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dia Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis citra penginderaan jauh. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran hari ini. Untuk KD-nya masih di KD 3.2, yaitu memahami dasar-dasar pemetaan, kemudian penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Indikatornya menganalisis jenis citra penginderaan jauh dan interpretasi citra. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai jenis citra penginderaan jauh. Nah, untuk pertemuan berikutnya baru akan kita bahas mengenai interpretasi citra. Selanjutnya, untuk tujuan, peserta didik dapat menganalisis jenis citra penginderaan jauh dan menginterpretasi citra. Rencana evaluasinya seperti biasa akan diberikan tugas individu. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita hanya akan membahas jenis citra penginderaan jauh. Nah, untuk jenis citra penginderaan jauh akan dibagi menjadi dua, yaitu ada citra foto dan juga citra non-foto. Nah, data indera secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu ada data numerik atau biasa disebut juga dengan data digital, yaitu merupakan data yang berupa angka atau bilangan. Kemudian ada data manual atau biasa disebut dengan data visual, merupakan data yang berupa gambar. Nah, data ini dibagi menjadi dua, yaitu ada data citra yang merupakan gambar yang mirip dengan aslinya. Kemudian ada data non-citra, yaitu gambar yang berbentuk garis atau grafik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui dulu apa itu arti dari citra. Menurut Hornby dalam Sutanto tahun 1984 di halaman 6, citra adalah gambaran yang terekam oleh kamera atau alat sensor lain. Citra dibagi menjadi dua, yaitu ada citra foto dan juga citra non-foto. Nah, citra foto sendiri merupakan gambar suatu objek yang dibuat dengan alat berupa kamera. Biasanya diambil dari pesawat udara, kemudian dari drone dan juga balon udara. Untuk hasilnya sendiri disebut dengan foto udara. Nah, hasilnya itu ditunjukkan pada gambar yang sebelah kiri. Sedangkan citra non-foto merupakan gambar suatu objek yang dibuat dengan alat selain kamera, bisa menggunakan gelombang elektromagnetik, dan biasanya diambil dari satelit. Hasilnya disebut dengan foto satelit. Gambarnya ditunjukkan pada slide sebelah kanan. Oke, langsung saja kita bahas yang citra foto terlebih dahulu. Citra foto pada umumnya itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu berdasarkan spektrum elektromagnetik, kemudian berdasarkan sumbu kamera, sudut lipatan kamera, jenis kamera, warna, dan juga wahana. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, citra foto dibagi menjadi 5. Yang pertama ada citra pankromatik, yaitu menggunakan seluruh spektrum tampak, digunakan untuk mendeteksi pencemaran air, kemudian kerusakan banjir, penyebaran air tanah, dan air permukaan. Nah, untuk hasilnya sendiri ditunjukkan pada gambar yang ini dan juga yang ini. Yang kedua itu citra ortokromatik, menggunakan spektrum ortokromatik dari saluran biru hingga sebagian hijau. Untuk panjang gelombangnya itu 0,4 sampai dengan 0,56 mikrometer. Nah, citra ini digunakan untuk mendeteksi pantai dan kedalaman laut sampai 20 meter. Untuk hasilnya ditunjukkan pada gambar yang ini dan juga yang ini. Nah, garis biru ini dan juga garis yang memanjang warna merah ini menunjukkan sebuah kedalaman yang bisa dibilang dangkal atau sekitar 20 meter. Kemudian yang ketiga adalah citra ultraviolet, menggunakan spektrum ultraviolet dekat, panjang gelombangnya 0,29 mikrometer, biasanya cocok untuk digunakan
mendeteksi tumpahan minyak di laut, jaringan jalan aspal, dan batuan kapur. Pada gambar yang sebelah kiri terlihat gambar yang berwarna putih atau kelabu. Nah, itu merupakan gambaran tumpahan minyak yang terekam oleh sensor. Kemudian citra yang keempat adalah inframerah asli, menggunakan spektrum inframerah dekat hingga panjang. Untuk panjang gelombangnya 0,9 sampai 1,2 mikrometer. Biasanya digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis tanaman sehat dan tanaman sakit. Untuk hasilnya ada di gambar yang ini dan juga yang ini. Nah, pada gambar yang sebelah kanan ini terlihat ada tanaman yang berwarna putih. Nah, tanaman yang berwarna putih ini menunjukkan tanaman tersebut kurang sehat atau sakit. Sedangkan tanaman yang berwarna pink atau pink tua ini menunjukkan tanaman yang sehat. Kemudian citra yang kelima yaitu inframerah modifikasi, menggunakan spektrum inframerah dekat dan sebagian spektrum tampak pada saluran merah dan hijau, digunakan untuk mendeteksi tanaman. Untuk hasil citranya sudah tercantum di sebelah kiri. Lanjut, yang kedua berdasarkan sumbu kamera. Nah, citra foto berdasarkan sumbu kamera itu dibagi menjadi dua, ada foto vertikal atau juga dengan citra foto tegak, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi atau sedikit miring, kurang dari 5 derajat. Untuk gambarnya ada di gambar yang sebelah sini. Nah, pada gambar ini seakan-akan kita itu berada di atas permukaan objek seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu foto condong atau biasa disebut dengan foto miring, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Untuk sudutnya sekitar 5-90 derajat. Nah, foto ini dibagi menjadi dua, yaitu ada agak condong dan juga sangat condong. Untuk yang agak condong itu garis horizon tidak terlihat. Untuk yang agak condong ditunjukkan pada gambar yang ini. Pada gambar yang ini terlihat bahwa hasil perekaman agak sedikit miring atau condong, tetapi garis horizonnya itu tidak terlihat. Jika dibandingkan dengan foto yang di bawahnya, yaitu termasuk dalam foto sangat condong, di sini garis horizonnya itu sedikit terlihat dan terlihat jauh lebih miring dibandingkan dengan foto yang di atasnya. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan sudut liputan kamera, dibagi menjadi 4, yaitu ada sudut kecil, sudut normal, sudut lebar, dan juga sudut sangat lebar. Yang keempat berdasarkan jenis kamera, dibagi menjadi 2, yaitu ada foto tunggal dan juga foto jamak. Foto tunggal merupakan foto yang dibuat dengan kamera tunggal. Tiap liputan hanya mendapatkan 1 lembar foto. Untuk gambar kameranya seperti ini, terdiri dari 1 lensa, yang ini dan juga yang ini. Sedangkan foto jamak itu foto yang dibuat dengan kamera lebih dari 1 untuk mengambil objek pada waktu yang sama. Nah, foto jamak ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada foto multispektral, di mana dia itu menggunakan 1 kamera dengan 4 lensa. Yang kedua ada foto dual kamera, di mana 1 kali pemotretan itu menghasilkan 2 foto yang berbeda. Untuk gambar kameranya seperti ini, dia mempunyai 4 lensa atau memiliki lebih dari 1. Yang kelima berdasarkan warna. Nah, foto berdasarkan warna itu dibagi menjadi 2, yaitu ada warna semu dan juga warna asli. Warna semu itu biasa juga disebut dengan false color, di mana warna objek tidak sama dengan warna yang ada di foto. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang warna asli biasa disebut juga dengan true color, di mana warna objek sama dengan warna yang ada di foto.
Kemudian yang keenam, berdasarkan wahana dibagi menjadi dua, ada foto udara dan juga foto satelit. Nah, foto udara itu foto yang dibuat dari pesawat atau balon udara. Nah, dari perekaman menggunakan balon udara menghasilkan citra seperti ini. Sedangkan foto satelit itu merupakan citra foto yang dibuat dari satelit. Dari perekaman menggunakan satelit menghasilkan citra seperti ini. Kemudian kita bahas citra non-foto. Citra non-foto itu dibagi menjadi 3. Ada berdasarkan spektrum elektromagnetik, kemudian berdasarkan sensor, dan juga berdasarkan wahana. Yang pertama, berdasarkan spektrum elektromagnetik dibagi menjadi 2, yaitu ada citra inframerah thermal, di mana dia itu dibuat dengan spektrum inframerah thermal, sangat cocok untuk analisis panas tanaman, kelembaban tanaman, dan eksplorasi minyak dan gas. Untuk hasil citranya seperti ini. Kemudian yang kedua ada citra radar dan gelombang mikro. Citra radar dibuat dengan spektrum radar menggunakan sistem aktif atau buatan manusia, cocok untuk pemetaan ketinggian dan pengamatan cuaca. Contoh dari citra radar ditunjukkan oleh gambar yang ini, sedangkan citra gelombang mikro dibuat dengan spektrum gelombang mikro menggunakan sistem pasif atau alamiah, contohnya matahari, cocok untuk membedakan larutan es dan larutan air. Hasil citranya ditunjukkan oleh gambar yang ini. Kemudian yang kedua berdasarkan sensor. Berdasarkan sensor, citra non-foto dibagi menjadi 2, ada citra tunggal dan juga citra multispektral. Citra tunggal merupakan citra yang dibuat dengan sensor tunggal dengan saluran yang lebar. Kemudian citra multispektral itu merupakan citra yang dibuat dengan sensor jamak dengan saluran yang sempit. Nah, untuk gambarnya ini merupakan gambar dari sensor tunggal dan yang ini merupakan gambar dari sensor jamak. Nah, di sini terlihat bahwa sensor tunggal memiliki saluran yang lebih lebar dibandingkan dengan saluran sensor jamak. Lalu yang ketiga itu berdasarkan wahana. Berdasarkan wahana, citra non-foto dibagi menjadi 2, ada citra dirgantara dan juga citra satelit. Citra dirgantara dibuat oleh wahana di udara atau dirgantara. Contohnya ada citra inframerah, kemudian citra radar dan citra MSS. Nah, untuk citra radar itu diambil bisa menggunakan pesawat terbang. Kemudian yang citra satelit itu dibuat oleh wahana di luar angkasa atau antariksa. Nah, berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi yang pertama ada penginderaan planet. Contohnya ada citra satelit Viking dari Amerika Serikat, kemudian ada Venera dari Rusia. Kemudian untuk penginderaan cuaca itu contohnya ada NOAA dari Amerika Serikat dan juga meteor dari Rusia. Lalu ada penginderaan sumber daya bumi, contohnya ada citra Landsat dari Amerika Serikat, Soyuz dari Rusia, dan citra Spot dari Prancis. Dan yang terakhir ada penginderaan laut, contohnya adalah Seasat dari Amerika Serikat dan MOS dari Jepang. Untuk citra satelit itu diambil melalui satelit di luar angkasa. Untuk materi tambahan akan saya jelaskan mengenai resolusi penginderaan jauh. Nah, setiap penginderaan jauh memiliki kemampuan atau spesifikasi yang berbeda-beda. Spesifikasi pada citra disebut dengan resolusi. Resolusi pada penginderaan jauh itu dibagi menjadi 4. Ada resolusi spasial, kemudian spektral, temporal, dan juga radiometrik. Yang pertama, resolusi spasial. Resolusi spasial merupakan kemampuan sensor untuk merekam luas objek di permukaan bumi. Nah, resolusi spasial ini dibagi menjadi 3. Ada resolusi spasial rendah yang terdiri atas satelit NOAA, kemudian radar atau SRTM.
Lalu yang kedua ada resolusi spasial sedang, terdiri atas citra Landsat, spot, IRS, kemudian aster, dan juga MODIS. Dan yang terakhir ada resolusi spasial tinggi, terdiri atas citra QuickBird, Early Bird, kemudian Iconos, ada World View, dan QA. Resolusi yang kedua ada resolusi spektral. Nah, resolusi ini merupakan kemampuan sensor untuk merekam panjang gelombang elektromagnetik. Lalu, resolusi yang ketiga adalah resolusi temporal. Resolusi ini merupakan waktu yang diperlukan satelit untuk merekam wilayah yang sama. Dan resolusi yang terakhir adalah resolusi radiometrik. Resolusi ini merupakan sensitivitas sensor untuk membedakan aliran radiasi yang dipantulkan suatu objek di permukaan bumi. Untuk materi jenis citra penginderaan jauh sudah selesai. Namun sebelumnya mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi pada intinya citra adalah gambaran yang terekam oleh kamera atau alat sensor lain. Nah, citra itu dibagi menjadi dua, ada citra foto dan juga citra non-foto. Citra foto dibagi menjadi 6 bagian. Ada berdasarkan spektrum elektromagnetik, kemudian berdasarkan sumbu kamera, jenis kamera, warna, dan juga wahana. Sedangkan citra non-foto dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada berdasarkan spektrum elektromagnetik, kemudian berdasarkan sensor, dan juga berdasarkan wahana. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan melalui kolom komentar pada Microsoft Teams. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.